Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Rabbi yassir wa 'in ya karim. Kaifa halukum ya tullab? Alhamdulillah. Gimana kabar para siswa yang sedang menyaksikan video ini di rumahnya? Semoga Allah Subhanahu wa taala sehatkan antum, lindungi antum dan keluarga antum insyaallah. Kembali lagi di channel YouTube Ulun Nuha ya, dengan mata pelajaran fikih kelas 10 ya. Insyaallah kita akan lanjutkan materi kita di halaman ke-22 ya, halaman 22. Bisa dibuka bukunya halaman 22. Yang berada di kelas silakan buka halaman 22, dan yang di rumah silakan buka halaman 22. Siapkan penanya ya, pensil boleh. Silakan membariskan kalimat-kalimat yang mungkin antum nggak bisa baca kalau tidak dengan harokat ya. Dan nanti membuat catatan ya di buku tulis boleh, di buku tulis boleh atau di buku cetaknya, tulis terjemahannya ya. Baik. Turuqu tathhiri al-asya'i al-mutanajjisah. Turuqu tathhiri al-asya'i al-mutanajjisah. Cara mensucikan sesuatu yang terkena najis. Oke. Insyaallah kita akan membahas ada 6 hal ya, dari hal yang terkena najis dan cara membersihkannya. Nah, yang pertama di buku ya, tathhirul ardi al-mutanajjisah. Tathhirul ardi al-mutanajjisah. Apa artinya tathhirul ardi al-mutanajjisah? Ada yang tahu? Ya, di kelas silakan. Oke. Mensucikan lantai atau tanah yang terkena najis. Oke. Idza waqa'at an-najasatu 'alal ardi, idza waqa'at an-najasatu 'alal ardi fa in kana laha jirmun kal gha'iti matalan fa innahu yuzalu awwalan. Oke, jika lantai terkena najis, fa in kana laha jirmun ini jika najis itu punya bagian, atau kita bilang punya apa? Jadi maka jika najis itu berbentuk kal ghaid, seperti kotoran. Al ghaid katanya kotoran ya, bahasanya seperti kotoran. Fa innahu yuzalu awwalan, maka kotoran yang berbentuk tadi ya, itu dihilangkan dulu, diangkat, diambil.
Paham ya? Jadi nggak langsung dibersihkan gitu, kita biarkan kotorannya, enggak. Tapi diangkat dulu kotorannya, hilangkan dulu kotorannya dari lantai itu. Summa yusabbu ala maudi'ihi al-ma'u. Summa yusabbu ala maudi'ihi al-ma'u. Oke, hatta la yabqa lin najasati atharun. Hatta la yabqa lin najasati atharun. Kemudian disiram, ya kan, dengan air di permukaan yang terkena najis tadi. Paham ya? Disiram dengan air di atas permukaan yang terkena najis sampai menghilangkan bekas. Paham ya? Iya, sampai tidak ada bekas. Pintar, luar biasa tuh. Sampai tidak ada bekas. Bekas apa? Iya, bekas kotoran tadi. Sampai hilanglah baunya. Paham ya? Bekas di sini baunya, warnanya, paham ya? Nodanya, kalau bisa sehilang mungkin. Walau uzilat turab, walau uzilat turabu alladhi waqa'at alaihi najasa, audufina biturabi tahir, audufina biturabin tahirin, audufina biturabin tahirin fala ba'sa. Ya kan? Walau, ya, walau itu artinya meskipun, ya, najis tersebut, ya, hilang dengan tanah atau hilang dengan tanah atau dikubur dengan tanah yang suci, dengan tanah yang suci, maka tidak mengapa. Itu Mbak ini udah paham ya? Paham ya? Kebanyakan memang gini belajar apa namanya. Oke, saya jelaskan sedikit ya. Jadi kalau ada najis, ya, di atas lantai atau di atas tanah, yang mana najisnya ini berbentuk tidak cair, maka yang pertama antum hilangkan dulu. Paham? Ghaidnya itu, kotorannya itu hilangkan, diangkat dulu. Paham? Habis itu antum siram dengan air. Misalnya lantai kan, di atas lantai, di tanah, siram dengan air, ya kan, sampai hilang bekasnya, baik baunya, warnanya. Paham ya? Jadi bekas di sini pokoknya nggak tercium lagi lah baunya. Atau bisa juga dia dihilangkan dengan tanah gitu. Misalnya kalau misalnya kotoran itu bisa dihilangkan dengan tanah juga nggak apa-apa, nggak harus pakai air. Paham? Bisa ada berak di tanah gitu. Iya. Misalnya antum mau hilangkan itu dengan tanah juga nggak apa-apa, nggak harus air. Kubur. Atau dikubur. Paham tuh? Atau dikubur dengan tanah yang suci, ya kan? Baik. Kita lanjutkan ya. Wa in kana laysa laha jirmun, wa in kana laysa laha jirmun, wa in kana laysa laha jirmun kal bauli mathalan, fa innahu yusabbu 'ala al-mawdi'i
ma'un, ya. Hatta la yabqa lin najasati atharun. Hatta la yabqa lin najasati atharun. Kenapa beliau? Sakit bang? Hah? Hah? Oh iya. Oke. Dan jika najis itu tidak berbentuk, seperti apa? Air kencing, ya kan? Maka disiram dengan air aja. Maka yusabbu disiram. Ya, maka disiram dengan air, ya, permukaan yang terkena najis, ya. Sampai hilang bekas najisnya, gitu ya. Oke, saya jelaskan sedikit ya. Jadi kalau misalnya lantai ini terkena kencing misalnya, kencing hewan misalnya seperti kucing, maka jangan disedot gitu kan. Kayak mana cara nyedotnya kan gitu kan? Kayak mana kita mau buangnya gitu kan? Dia sudah melebar. Ya udah kita siram aja dengan air sampai hilang di lantai itu bekas kencing itu, gitu ya, ya, dan baunya. Oke, yang kedua, tathhirul ma'i al-mutanajjisi. Tathhirul ma'i al-mutanajjisi. Apa artinya? Ada yang tahu? Yes. Tathhirul ma'i al-mutanajjisi, mensucikan air yang terkena najis. Yatharul ma'u al-mutanajjisu idza tammat tanqiyatuhu minan najasati bihaitsu la yabqa laha atharun fil ma'i. La fi launin wala fi ta'min wala fi raihatin. Oke. Ya. Mensucikan air yang terkena najis. Salah Ustaz. Sucinya air yang terkena najis. Sucinya air yang terkena najis jika
jika sempurnanya penyulingan dari najis, disuling tuh kayak dibersihkan. Iya, makanya akan dijelaskan di sini. Oke ya. Jadi dia suci air itu dengan apa? Dengan disaring atau disuling, itu maksudnya, paham ya? Sehingga bihaitsu la yabqa, sehingga apa? Sehingga tidak membekas. Atau hilang bekas najis itu, gitu ya. Sampai hilang bekas najis tersebut. Ya. La fi launin wala fi ta'min wala fi raihatin. Artinya hilang, ya kan? Rasa, ya, warna dan bau. Kalau misalnya dia terkena najis, ta'am itu rasa. Ya. Artinya air itu jadi suci dia. Tidak ada lagi rasa kotorannya, tidak ada lagi bau kotoran, tidak lagi ada warna kotorannya, gitu ya. Wa yatimu dzalika biwasail. Bau. Oke ya. Wa yatimu dzalika biwasail, artinya dan proses ini, ya, bisa dengan beberapa cara. Minha, diantaranya idafatu ma'in kathirin ilaihi, idafatu ma'in kathirin ilaihi hatta yazula atharun najasati. Oke, ini contohnya nih ya. Di antaranya, ya, di antara apa? Di antara cara membersihkan air itu supaya hilang najisnya, ya kan? Idafatu ma'in kathirin ilaihi hatta yazula atharun najasa. Ditambahkan air ke dalamnya, ditambahkan air yang banyak ke dalamnya, sehingga hilang bekas najis. Alhamdulillah. Ini hari muslim banget. Oke ya. Atau dengan disuling. Atau dengan disaring ya. Suling atau saring.
menggunakan teknologi apa? Ya, menggunakan teknologi gitu aja. Menggunakan teknologi atau apa? Alat modern ya. Menggunakan teknologi atau alat modern. Jadi gitu ya cara membersihkan air, misalnya ada sebuah tangki misalnya masuk najis ya kan. Kalau misalnya najis itu berbentuk ya kita angkat najis itu, paham antum ya? Kalau misalnya dengan ditambahkan ya kan, maka itu juga bisa termasuk mensucikan air itu. Paham ya? Atau dia disuling dengan teknologi modern sekarang. Ya. Pilek juga Ustaz ini. Baik, yang ketiga, tathhirus saubi al-mutanajjis. Okay. Tathiru saubi al-mutanajjis. Apa artinya? Ada yang tahu? Mensucikan baju yang terkena najis. Yughsalu bil ma'i wa yufriku wa yu'siru hatta tazulan najasah. Bagaimana cara mensucikan pakaian yang terkena najis? Yughsalu bil ma', dicuci dengan air. Habis itu yufriku digosok atau disikat, ya kan? Wa yu'sir, ya habis itu setelah disikat diapain? Diperas, iya kan? Diperas sehingga hilang najisnya, gitu ya. Itu cara membersihkan pakaian yang terkena najis. Ya seperti kita biasa ya. Kita cuci, kita sikat ya. Lalu kita bilas, kita peras, lalu kita jemur, gitulah kira-kira. Oke, yang keempat, tathhirus sajjadi al-mutanajjis. Apa artinya? Hah? Ini apa? Sajjad. Sajjad. Iya, lebih tepatnya karpet ya. Tathhirus sajjadi al-mutanajjis, mensucikan karpet yang terkena najis. Yughsalu bil ma'i awil munazzafatil hadisati. Oke. Wa yufriku hatta tazulan najasati. Yughsalu bil ma'i, iya, dicuci dengan air atau dengan apa? Alat pembersih modern. Contohnya Dorsmer. Antum bersihkan karpet sendirian atau di Dorsmer kan? Sendiri itu kuat antum ya? Yang di Dorsmer itu tahu antum kan? Karena mereka kan atau laundry. Karena ada kan jasa mereka kan? Bukan hanya nyuci baju tapi nyuci karpet. Nah, seperti itu loh. Hah? Hadisatnya modern. Jadi awil munazzafat al hadisa artinya dengan alat pembersih modern.
Al-munazzafat, ya, alat pembersih modern. Ya seperti laundry, ya kan, mesin cuci, atau ada mesin khusus pembersih karpet. Ustaz pernah lihat. Jadi dia punya tabung besar dari besi, dimasukkan karpet itu. Ya Allah alam kayak mana prosesnya. Habis itu ya udah dia berputar, bersih, disiram pakai air, disabunin sampai kering, kayak ini nyuci baju. Kayak mesin cuci. Ada dia modern. Coba nanti buka YouTube. Jadi gitu ya. Oke. Selanjutnya tathiru jildil maitati. Dinding ya? Hah? Enggak. Jildun artinya kulit. Oh iya. Maitatu. Al-maita itu ya kulit yang dari hewan gitu, paham tuh? Misalnya kulit kambing, paham tuh? Kulit hewan. Iya, al-maita itu bangkai. Oke, tathiru jildul maitah, ya. Cara mensucikan kulit, ya. Kulit dari hewan yang sudah mati, ya kan. Jadi kulitnya diambil, mungkin dijadikan alas apa gitu, ya kan. Yatharu jildul maitati bid-dibar. Sucinya kulit bangkai hewan pastinya. Kulit ini pastinya ini kulit hewan ya, bukan kulit manusia ya. Paham ya? Sucinya kulit bangkai dengan apa? Dengan disamak. Ada pertanyaan, Ustaz tunggu ya. Antum coba-coba mana yang nggak paham, bisa ditanya ke Ustaz. Gimana ujian fikihnya sama nahunya, aman ya? Susah nggak ujian nahunya? Hah? Nggak ya? Masa? Pintar antum berarti ya? Lagi dia. Luar biasa tuh. Oke ya, jadi ini penjelasan dari cara mensucikan sesuatu yang terkena najis. Ya. Tadi ada yang pertama lantai, lalu air, yang ketiga apa? Baju atau pakaian, yang keempat karpet, dan yang kelima adalah kulit bangkai atau kulit hewan yang sudah mati ya.
Jadi contohnya itu misalnya kulit hewan bekas kurban, antum tahu. Nah, cara membersihkannya itu ya dibuang bekas-bekas daging yang menempel itu, karena kan kalau daging itu dia bisa membuat busuk, paham tuh? Udah, habis itu dibersihkan, ya banyak caranya, ya. Habis itu disiram pakai air asam, adalah caranya supaya dia bisa jadi kulit yang bagus, ya kan? Tidak menjadi bangkai nanti dia. Karena kalau jadi kulit nanti dimakan apa? Berbelatung itu dihilangkan dulu kulitnya, dihilangkan bekas darahnya, pokoknya dibersihkan, ya. Dikasih asam, dikasih cuka supaya dia apa? Hilang najisnya itu, yang membuat dia najis itu, ya. Karena kan bangkai itu najis, ya, bangkai daging itu najis. Tapi kulitnya boleh digunakan, paham antum ya? Kulitnya boleh digunakan untuk tempat apa gitu, paham ya? Tapi mungkin ini saja pelajaran kita hari ini. Jika ada hal yang belum paham bisa ditanyakan, dan ana sarankan antum juga membuka YouTube, ya, tentang pelajaran fikih ini, karena antum bisa menemukan hal-hal yang menarik di YouTube, ya. Cara membersihkan lantai itu nanti ada videonya, ada orang yang mempraktekannya, cara membersihkan kulit, cara mensucikan kulit, ya kan, kulit hewan yang sudah mati atau kulit bangkai, cara membersihkan karpet, cara membersihkan air, cara membersihkan pakaian. Di YouTube itu banyak sekali, dan ana rekomendasi sekali, ya. Misalnya di Ufit TV itu ada, ya. Insyaallah kita akan lanjutkan di minggu depan, ya. Semoga bermanfaat pelajaran kita hari ini. Mohon maaf atas segala kesalahan kata. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.